masih menunggu para anggota DPR RI ya, para pimpinan DPR RI Pak Suban ya. Iya, para pimpinan DPR RI untuk hadir di persidangan. Ya. Iya. Jadi gini, pertama terima kasih kepada teman-teman baik media atau non media yang sudah membersamai saya. Itu pertama. Kedua, kenapa saya di pengadilan ini? Saya sedang menggugat para ketua DPR. DPR menyatakan pendapat bahwa wakil memenuhi sebagai wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 169 huruf R itu. Nah, kenapa DPR saya gugat? Karena seharusnya dia telah menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi setelah saya kasih tahu sampai 2 kali, DPR diam. Hak untuk menyatakan pendapat tidak digunakan. Maka saya ke pengadilan agar hakim memvonis DPR harus menggunakan hak menyatakan pendapat. Itu. Hari ini sidang panggilan terakhir. Kalau sampai dia nggak datang, saya minta majelis hakim untuk membuat penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Karena kewajiban hukum sebagai ketua DPR itu dinyatakan dalam Undang-Undang MD 3. Itu dia para ketua DPR ini adalah mewakili seluruh anggota DPR di pengadilan. Tapi dia nggak datang. Maka saya minta hakim untuk menetapkan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Itu intinya. Bisa disebutkan siapa saja yang jadi tergugat ya Pak? Yang saya gugat adalah ketua Puan Maharani, 2 Dasko, ketiga Saan Mustafa, keempat Ibu Sri yang dari Golkar, kelima Cucun yang dari PKB. Itu. Pasal apa Pak yang dikenakan terhadap mereka Pak? Karena ini gugatan CLS, itu sifatnya itu meminta agar pejabat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Itu di pasal 20 kalau nggak salah Pak. Pasal 20A ayat 2 ya kalau nggak salah. Undang-Undang 45, betul nggak? Saya ini kebetulan nggak begitu hafal undang-undang, tapi ada alasan saya ada bahwa DPR memiliki hak antara lain menyatakan pendapat, interpelasi. Nah, itu hak itu nggak dipakai. Padahal sudah saya kasih tahu melalui pemberitahuan atau notifikasi bahwa pelanggaran konstitusi sudah terbuka. Dan pemberitahuan itu juga dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI, tapi diabaikan. Makanya saya sebenarnya aspirasi ini harusnya disampaikan, tapi saya udah nggak kuat untuk demo di DPR, maka saya ke pengadilan. Enak adem. Nah gitu ya. Petitumnya apa sih Pak? Petitumnya hanya 2. Saya minta hakim memvonis bahwa anggota DPR melalui para tergugat ini harus menyatakan pendapat, menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu. Nah, dari Forum TNI juga udah memberitahukan itu. Kalau nggak salah udah 3 kali, tapi diabaikan. Nah, saya menjunjung tinggi keinginan Forum TNI karena patriotismenya nampak di situ. Tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Itu. Begitu Pak. Apa ada upaya yang apabila tidak hadir kemudian minta pada aparat misalnya jemput paksa atau seperti apa? Nah, kalau di pengadilan perdata tidak ada itu, tapi
kemarin majelis hakim sudah bilang akan dipanggil untuk terakhir dengan peringatan ya hari ini. Oh jadi hari ini. Hari ini dipanggil dengan peringatan. Kalau nggak hadir, maka saya minta kepada hakim nanti membuat penetapan bahwa para tergugat ini istimewa. Kenapa? Pejabat dia. Maka melanggar sumpah dia. Di dalam sumpahnya itu apa? Menegakkan hukum dan akan memperjuangkan aspirasi. Tapi digugat aja nggak datang. Nah, maka saya minta nanti konsekuensi dari peringatan itu adalah penetapan bahwa para tergugat telah melanggar sumpah jabatan. Itu. Dan sanksinya apa Pak kalau melanggar sumpah jabatan? Ya nanti kita lihat sanksinya apa, konsekuensi hukumnya. Ada nggak perdata atau pidana? Ya Pak, satu lagi Pak, kan kalau bicara tentang gugatan terhadap keluarga Pak Jokowi, termasuk gugatan Bapak yang waktu itu kan pasti DNO. Nah kalau sekarang juga DNO lagi gimana? Begini, ini nggak ada kaitannya dengan Jokowi dan keluarga. Ini DPR, wakil kita. Ya, Kaitannya dengan ijazah Gibran. ya itu konsekuensi logis. Ya, karena dia yang memenuhi syarat kata KPU kan. Tapi ternyata begitu kita telisik undang-undangnya, nggak ada itu syarat itu. Karena gini, syarat keterangan yang dipakai oleh Gibran juga sedang saya batalkan tun. Jadi supet sebagai pengganti jasa itu saya sudah batalkan di tun. Dan sekarang hari ini itu adalah jawaban dari kementerian. Itu ya. Kalau soal DNO, saya udah berkali-kali dapat NO, tapi nggak masalah. Yang penting warga negara tahu bahwa ada peristiwa hukumnya kayak gini ini ada. Itu aja. Saya nggak nyari uang, nggak nyari apa-apa, tapi ingin ngasih tahu bahwa warga negara harus tahu ada peristiwa hukumnya kayak gini, tapi jangan diam gitu loh. Itu aja. Jadi Pak, ada nggak kemungkinan bahwa surat itu tidak sampai ke DPR? Bahwa ini kesalahannya pengadilan, suratnya tidak sampai? Waktu dibacakan relasnya, surat ini diterima oleh kesekretariatan. Artinya udah nyampe. Jadi pasti sampai ya? Nyampe. Hanya tidak di follow up dengan datang ke sidang. Iya, itu faktanya sampai hari ini belum datang nih para ketua DPR ini. Bagaimana? Dia adalah pembentuk undang-undang, tapi dia nggak taat dengan undang-undang. Itu loh, ya. Yang perlu Itu wakil kita tuh. Kalau bapak-bapak mau diwakili oleh orang yang begini, ya monggo. Kalau saya nggak mau Pak. Itu. Tadi Pak Seban mengatakan bahwa dia sebagai